السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, para habaib dan para alim ulama, para aparatur pemerintah, wabil khusus wakil Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, beserta jajarannya yang berkenan hadir pada malam ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlupakan kepada orang tua kita, guru kita, atau sebagai pimpinan majelis dari majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Akhinal Mahfud Al-Habib Zain bin Abdullah bin Zain bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas, salah satu daripada cucu Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Keramat Kemang Bogor, yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita bersama-sama mengenang kelahiran manusia mulia, manusia agung, manusia suci yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah yang Maha Mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, peringatan Maulid yang kita peringati setiap tahun ini merupakan tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Tanda syukur dan terima kasih kita kepada Rasulullah. Karena begitu besar nikmatnya Allah, begitu agungnya nikmatnya Allah, yang tidak dapat dihitung oleh manusia. Karena Allah yang menurunkan nikmat sudah membuat pernyataan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu sekalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu. Tapi ada satu nikmat Allah yang paling super, nikmat Allah yang paling utama, nikmat Allah yang paling agung, yaitu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kenapa lahirnya Nabi Muhammad menjadi nikmat yang paling super? Kenapa lahirnya Nabi Muhammad menjadi nikmat yang paling besar? Karena Nabi Muhammad yang menyebabkan adanya langit. Allah tidak ciptakan langit dan isinya kalau bukan karena Nabi Muhammad. Allah tidak ciptakan bumi dan isinya, termasuk kita yang hidup sekarang ini, kalau bukan karena Nabi Muhammad. Dan Allah turunkan rahmat, Allah turunkan nikmat,
Allah memberi ampunan kepada kita. Ini sebabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keuntungan umat Nabi Muhammad? Apa keistimewaan umat Nabi Muhammad yang harus kita syukuri, saudara-saudara? Saudara-saudara hadirin, malaikat Jibril alaihi salam pernah datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, apa yang engkau bawa?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Saya datang kemari pertama menyampaikan salam dari Allah untukmu ya Rasulullah. Yang kedua, saya menyatakan bahwa Allah sudah mengucap, sudah membuat pernyataan, sesungguhnya engkau adalah semulia-mulianya manusia. Allah menyatakan kepadamu ya Muhammad, engkau adalah semulia-mulianya manusia." Nabi pada waktu itu tidak tersenyum. Nabi pada waktu itu tidak nampak bahagia. Akhirnya malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak bahagia dengan pernyataan yang aku bawa ini?" Apa jawab Rasulullah? "Ya Jibril, aku sedih. Kalau cuma aku sendiri yang mendapat kedudukan di sisi Allah. Kalau cuma aku sendiri yang diistimewakan oleh Allah. Kalau cuma aku sendiri yang dimuliakan oleh Allah. Aku ingin umatku juga diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah." Akhirnya turun ayat Al-Quran. "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu sekalian adalah sebaik-baiknya umat. Umat siapa yang dicap baik oleh Allah? Bukan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Isa, bukan umat Nabi Ibrahim. Yang jelas, yang pasti umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keutamaan umat Nabi Muhammad? Umurnya pendek. Paling panjang umur kita 70-80. Kalau dibandingkan dengan umat Bani Israel, umurnya ratusan tahun. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umurnya ratusan tahun. Mungkin kalau di kampung ini ada orang umurnya 200 tahun, orang pada aneh. Udah dianggap paling tua. Tapi di zaman umat-umat Bani Israel, umur 200 tahun masih muda. Umat Muhammad rata-rata umurnya 60-70. Kalau ada yang umurnya 60, ibadahnya paling-paling 10 tahun. Ibadah 10 tahun belum tentu benar semua. Mungkin benernya cuma 3 hari. Betul kan? Kenapa begitu? Karena dosa kita yang kita lakukan tiap hari tanpa kita rasa lebih besar daripada amal kita. Ibadah 5 waktu. Baca Quran beberapa ayat. Sedekah paling gede 50.000. Belum lagi kita beramal untuk promak masjid hari Jumat paling gede cepet. Sekali duduk ngomongin orang, habis dosa kita tahun, habis pahala kita tahun. Sedangkan kita ibadah bisa dihitung oleh jauh. Tapi kenapa kita tetap mulia? Kalau kita mulia karena amal, tentunya amal kita tidak mencukupi, saudara-saudara. Tapi kita mulia karena permintaan Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, yang kedua umat Nabi Muhammad dapat keistimewaan. Sampai detik ini, Allah hadiahkan malam Lailatul Qadar buat umat Nabi Muhammad. Umat mana yang mendapat hadiah Lailatul Qadar? Umat Nabi Musa kan? Umat Nabi Ibrahim kan? Tidak ada umat yang mendapatkan Lailatul Qadar kecuali umat Muhammad. Padahal tidak sedikit umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan tidak puasa. Sudah tidak puasa maksiat. Ada yang mabok di siang bolong di bulan Ramadan, alhamdulillah. Ada yang judi di siang bolong di bulan Ramadan, alasannya buat beli baju lebaran.
puasa enggak, terawih enggak, pengen baju lebaran dengan cara berjudi. Bahkan ada yang berzina di siang bolong di bulan Ramadan. Padahal orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan lebih parah dosanya daripada orang bermaksiat di bulan-bulan yang lain. Tapi Allah Ta'ala tidak pernah murka. Allah Ta'ala tidak pernah ngambek. Tidak ada tulisan di langit, wahai umat Muhammad, tahun ini Lailatul Qadar kami tidak turunkan. Pernah lihat tulisan di langit begitu? Menandakan apa? Menandakan umat Muhammad tetap dipelihara. Biar umat Muhammad maksiat, biar umat Muhammad berdosa, umat Muhammad akan aku berikan waktu untuk bertobat. Sampai Allah sendiri yang punya kuasa. Allah Ta'ala membuat pernyataan, ya ibadi, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahari, wa ana aghfiru dzunubakum fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu sekalian selalu berbuat dosa. Siang dan malam selalu berbuat kesalahan kepadaku. Mintalah ampun kepada aku. Niscaya aku ampuni dan aku terima taubat. Ini hanya untuk umat Muhammad. Kita tengok sejarah umat Nabi Musa. Kita tengok sejarah umat Nabi Nuh. Kita tengok sejarah umat Nabi Lut. Berapa lama umatnya berbuat maksiat? Malam berbuat maksiat, besok negaranya sudah hancur. Malam berbuat maksiat, besok ditenggelamkan oleh Allah. Umat Nabi Musa ditutup jadi monyet, jadi babi. Hanya salahnya sedikit. Umat Nabi Allah Lut dihancurkan buminya rata. Umat Nabi Musa ditenggelamkan bersama Fir'aun-Fir'aunnya. Karena mereka membangkang terhadap Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi umat Muhammad, Allah hanya memberi peringatan kepada kita. Tsunami yang terjadi di Aceh itu kecil kalau dibandingkan dengan banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Itu tsunami hanya merupakan peringatan untuk membersihkan manusia-manusia yang durhaka kepada Allah. Jangan kita anggap kenapa kok jatuhnya di Aceh itu. Itu kan Serambi Mekah. Serambi Mekah mah tinggal namanya doang. Jangan pun di Aceh, di Makkatul Mukarramah. Mulianya Mekah karena adanya Rasulullah. Lahirnya Rasulullah di Mekah dan adanya Ka'bah. Di Madinah menjadi mulia karena ada kuburan Rasulullah. Kalau tanpa ada mereka-mereka tidak akan mulia. Kita lihat manusia-manusia berdegong semua, saudara. Arab Saudi yang kelihatannya pakai jubah, pakai sorban, pakai gamis, jenggotnya panjang, berdegong semua. Kalau mau melacur ke Indonesia, tempatnya di puncak. Mau mabuk ke Indonesia, mabuknya di puncak. Kalau di negerinya kayak orang yang paling benar. Nggak boleh lihat orang baca sholawat dimarahin. Nggak boleh lihat orang zikir dimarahin. Disebut bid'ah, disebut dolalah. Dilihat orang-orang Indonesia ziarah ke makam Rasulullah diusir-usir. Padahal pekerjaan mereka lebih daripada Yahudi. Saudara-saudara hadirin yang terhormati, mari kita persatukan umat, jangan bawa agama kita. Partai tidak untuk agama, tolonglah. Ini partai Islamis, selamat sebelum jadi. Nanti kalau udah jadi Allahu Akbar. Mana ada pemimpin-pemimpin yang berbicara untuk satu yang mengeluarkan pornografi. Bulan Maulid sudah tidak ada lagi sifat-sifat Maulid seperti zaman Pak Harto. Pak Harto itu kan dia hidup sebenarnya tidak. Kiai yang disuruh sama di sini jangan Pak Harto, Kiai benar. Abu Hamka, Abu Syafi'i,
Kalau sekarang jadi Kiai ini Jeffrey lagi. Itu kan ayat Kiai John. Dia ada pilihan dulu. Kiai yang menjadi nangis dulu. Tidak Tuhan. Selalu berdiri. Ayo rakyat pohon. Berarti yang mereka menutup asal-asal semacam itu yang merusak jutaan umat Islam di Indonesia. Pasti yang punya negara ini bukan orang Kristen. Maaf. Indonesia tidak dibangun oleh Kristen. Kristen datang dengan senjata. Belanda agamanya Kristen Yahudi. Yang ingin merampas Indonesia. Kongsiran Islam itu. Betul nggak? Kalau ada orang Kristen tersinggung dengan omongan saya nih, pindah ke hutan. Jangan tinggal dengan umat Islam. Saya udah nggak kenal toleransi sekarang karena orang Kristen banyak menyudutkan umat Islam. Kejadian di Ambon, umat Islam dibunuh berapa ribu, bahkan ada ibu-ibu yang tak berdosa ikut sholat tahajud, diperkosa lagi sholat tahajud lalu dibunuh. Kita tetap disuruh toleransi. Sementara Kristen menginjak-injak umat Islam dengan supermi. Lihat tuh di Cikembal, Pak Bupati, tolong di Cikembal sudah terdiri misionaris terbesar-besaran. Tolong di Cikembal dilihat. Tolong sebelum umat Islam berontak. Kalau Anda sebagai wasit negara, wasit kota dan Kabupaten Sukabumi tidak bertindak, umat Islam akan berperang dengan Kristen. Panitia. Benar. Kalau berani sebut Allahu Akbar. Hidup Islam. Agama yang paling benar Islam. Kristen sesat. Kristen sesat. Yahudi sesat. Ahmadiyah sesat. Apa itu kita takut? Yakin nggak kalau Quran benar? Yakin nggak kalau Allah benar? Yakin nggak kalau Islam benar? Kalau yakin dengan apa yang kita yakini, ngapain kita peduli apa yang nggak kita yakini? Orang Kristen itu berani bawa Injil di depan kita, di depan masjid, lalu lalang, padahal jalan di Sukabumi segede-gede Pak. Sengaja depan orang sholat Jumat. Ini hati-hati saudara-saudara hati. Televisi kita 90% sudah dikuasai sahamnya oleh Yahudi dan Kristen. Makanya umat Islam udah nggak bisa menampilkan. Apa? Hiburan umat Islam, ketimpringan, ketipu. Malah awet, tumbang, apa? Kata orang Kristen, kata kita, hebat, ada perlombaan maraweh. Kata orang Kristen, tuh topeng monyetnya orang Islam. Iya nggak? Nah ini saudara-saudara hadirin, daripada nanti saya dianggap provokator, dia bukan provokator nih. Saya bicara tanggung jawab, betul nggak? Saya nggak mau orang Islam Sukabumi lembek begini, adem, mohon deh. Bukan zaman sekarang, betul nggak? Indonesia dibangun oleh umat Islam. Siapa yang bangun Indonesia? Saha. Umat Islamnya saha. Siapa yang bangun Indonesia? Jono. Kok ada nama Jono? Yang membangun Indonesia adalah Wali Songo. Yang dipimpin oleh Maulana Rahmatullah Sunan Ampel dan Maulana Malik Ibrahim. Sehingga Indonesia menjadi negara terbesar di dunia. Dan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sekarang terlaksana. Laut itu kalau dimakan hasilnya ila yaumil qiyamah mual beak-beak semua. Gunung-gunung ini saudara-saudara kalau kita gali kekayaannya tidak akan habis. Tapi kenapa sekarang di tangan orang-orang asing? Kekayaan laut dikuasai orang asing, gunung-gunung emas sudah dikuasai orang asing, gunung Tongkor yang mengandung emas sekarang bukan punya orang Campean, bukan punya orang lebih liang, tapi punya orang Korea.
Begitu pula gunung yang ada di Irian yang kemarin direbutkan sudah menjadi haknya Amerika berdua dengan Australia. Kita cuma jadi kulit. Di kita saja punya tanah tinggal sepetak. Dijual buat bikin pabrik yang punya pabrik Cina. Jepang, Korea. Orang kita jadi apa? Jadi satpam. Paling gagah tak satpam. Betul kan? Jadi karyawan, jadi karyawati. Waktu sholat mereka bekerja. Waktu baca Quran mereka bekerja. Tidak diberi kesempatan untuk membaca kitab suci Al-Quran. Ini kenapa sampai terjadi begini negara kita? Karena berkhianat kepada cita-cita Wali Songo yang ingin menjadikan Indonesia negara beriman, berakhlak dan bersabit serta berakhlak dan bermoral. Raden Ajeng Kartini sebagai ibu pahlawan Indonesia dikenang, tapi wanita sekarang sudah tidak kenal Kartini. Dia lebih kenal si Inul. Sampai ada orang yang menyarankan supaya Inul jadi presiden. Iya. Sampai ada uang gambar Inul, potret gambar Inul. Ya kalau Inul jadi presiden, kumaha Gus Dur jadi presiden, wae acak-acakan. Betul nggak? Negara yang suci, negara yang kuat, negara yang sakral sudah terhina oleh rakyatnya sendiri. 17 Agustus sudah tidak terdengar lagu Indonesia Raya. Padamu negeri mana? Sorak-sorak bergembira tidak ada. Sekarang diganti 17 Agustus dengan hiburan orkes dangdut. Sementara kakek moyang kita berdarah-darah belain tanah air, anak cucunya mabok PWK di tengah-tengah dangdutan. Ayo, bagaimana nggak diturunkan azan? Lihat sekarang maksiat merajalela. Apa kata Rasulullah? Idza zanati ummati wa la'ibatil umar wal maisir yursilullahu alaihim talata balaya. Kalau umatku sudah doyan berzina, berjudi, riba, mabok, macam-macam maksiat, Allah turunkan 3 bala. Dengan mas kawin uang 100.000 rupiah dibayar kontan titik. Masalah perangkat sholat, mas kewajiban kepada istri. Jangan bawain baju harga 300-400 ribu, 1 juta, 2 juta. Giliran mukna 50 ribu, muhtar sama tukang kredit. Betul? Betul. Selesai akad nikah, baca Quran, doa bersama, makan. Maunya gila-gilaan. Yang diundang yang punya mobil loh. Kalau yang miskin-miskin yang angkot nanti di rumah kondangannya. Gengsi. Betul kan? Betul. Lupa lu tadinya dari kampung berada di orang kota. Udah begitu kondangan si istri cium pipi suami temannya. Iya. Cium lagi pipi kepada istrinya, tukar-tukar. Cium-ciuman. Ini ada siapa? Nah ini yang mesti diperhatikan. Ini yang mesti diperhatikan juga. Makanya sekarang banyak lahir anak jadah kan begini Pak. Tahu nggak sih anak jadah? Tahu nggak? Kalau diajak bicara agama kesel. Kalau disuruh ngaji malas. Kalau disuruh sholat maknya dibentak, bapaknya diinjak berantem. Loh, saya nikah, betul nikah. Tapi kan belum nikah kan sudah dicolok dulu. Ayo, sekarang pacaran. Apa tujuannya pacaran? Ayo saya mau tanya anak muda, apa tujuan pacaran? Tujuan pacaran naon? Kawin. Kawin lu belakangan. Tujuan pacaran bukan pendekatan, bukan pemeriksaan, bukan saling tahu dan mengenal. Yang jelas ingin cari lubang. Zaman sekarang anak muda pacaran diem-dieman, nggak ada. Masnya disodok di Samsu 3 bungkus turun jalan. Apalagi kalau enakan pakai mobil, wah bangga war-war ibunya pagi-pagi. Alhamdulillah nasib si Ida mengujur. Tiap malam minggu yang jemput mobilnya ganti-ganti. Ya gimana nggak mujur anak ibu jadi pelek? Terjadilah mobilisasi di sana sini. Arti mobilisasi?
di mobil-mobil. Bentar kalau nggak mundur, kenapa dah? Kenapa nih? Masuk angin. Masa masuk angin 6 bulan nggak turun-turun anginnya. Betul nggak? Wek melulu. Baru ribut, ayo kita kawinkan. Tuh. Maka di sini kita hadirin kembali kepada Rasulullah. Jadikan Rasulullah sebagai uswatul hasanah. Rumah tangga kita jadikan rumah tangga yang Islami. Istri kita ajarin agama, ajarin akhlak. Begitu pula anak-anak kita. Masuk rumah, assalamualaikum. Keluar rumah, assalamualaikum. Makan berjamaah seperti Rasulullah makan berjamaah dengan keluarganya. Salat berjamaah, wirid berjamaah. Komunikasi tiap hari terhadap keluarga. Jangan sampai keluarga kita kemakan hasutan pengaruh-pengaruh dari luar karena kita kurang komunikasi kepada keluarga. Ingat, saling ngobrolin sawah. Bubuk sawah kurang, ayah nanya tuh sawah. Ajak ngobrol, Bu, kita udah sekian tahun rumah tangga. Anak kita kok belum ada yang bisa baca Quran gimana ini, Bu? Pak, jangan dikira Bapak Ibu bisa masuk surga dengan amal Bapak dan Ibu. Ada ya satu anak kita yang bisa baca Quran, bakal menarik kaki kita dalam neraka. Apa kata Rasulullah? La yalqallah ahadan bi dzanbin aqamu bi jahalati ahli. Aku belum pernah melihat dosa yang paling besar, siksa yang paling agung, kecuali siksanya orang tua yang membiarkan anaknya dusta terhadap agama, termasuk yang tidak bisa baca Quran. Makanya kalau ada orang anaknya di pesantren yang bisa diomongin, santri masuk dalam suram, jangan masalah santri sial-sial, jangan berduit, jangan lewat srebet, jangan nggak mampu. Orang lain yang dipakai santri, jangan lihat orang yang penting kan simpolannya. Ada merdeka, kiai, dipojokin. Ya, ada teroris, santri sudah kumpul. Pak, yang teroris itu yang anti tahlil, Pak. Yang anti maulid. Kalau orang ahlus sunnah yang doyan maulid nggak ada yang teroris. Kenapa? Karena kita dakwanya pakai cara Wali Songo. Bom kita lebih dahsyat daripada bomnya Al-Hari. Apa bom kita? Akhlakul karimah. Ini yang dapat menundukkan hati manusia secara ini. Jangan santri gegap jempol. Jangan. Amin Rais tangkap. Gus Dur tangkap. Nur Khalid Masjid tangkap. Dan Samsudin tangkap. Kenapa? Dia lulusan Amerika. Ayo. Lulusan Australia. Kenapa nggak ditangkap? Toh santri sudah jempol. Iya. Sudah gitu didukung sama wakil presiden. Dasar wakil presiden kalah genting. Siapa presiden kalah nggak ada anak di kalah genting kan? Dah. Cukup ya? Cukup. Terus. Tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.